Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Selamat datang di Ruang Cerita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di sebuah provinsi yang cukup berkembang, hiduplah seorang pengusaha gas bernama Ahil. Sejak muda, ia terkenal sebagai pria yang ulet dan pekerja keras. Berkat kegigihannya, ia berhasil membangun jaringan bisnis gas LPG yang luas, menjadikannya sebagai pengusaha gas terbesar di provinsi tersebut. Namun, di balik kesuksesannya, ada satu sifat buruk yang perlahan-lahan merusak dirinya, keserakahan. Ahil berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang buruh pabrik, sementara ibunya bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Sejak kecil, ia terbiasa melihat bagaimana sulitnya hidup dalam keterbatasan ekonomi. Inilah yang membuatnya bertekad untuk menjadi kaya agar tidak lagi merasakan kesulitan hidup. Namun, seiring bertambahnya harta, sikapnya berubah drastis. Saat pertama kali merintis bisnis gas, Ahil masih dikenal sebagai orang yang jujur dan adil dalam berdagang. Ia menjual gas dengan harga yang wajar dan sering membantu pengecer kecil agar tetap bisa menjalankan usaha mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, keinginannya untuk menjadi lebih kaya semakin besar, dan ia mulai mencari cara agar keuntungan yang didapat semakin berlipat. Ahil memiliki beberapa gudang penyimpanan gas di berbagai daerah dalam provinsinya. Ia juga memiliki jaringan distributor yang luas, menjadikannya sebagai pemain utama dalam pasar gas di wilayah tersebut. Awalnya, bisnisnya berjalan normal. Namun, setelah menyadari bahwa ia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cara yang curang, ia mulai merancang strategi yang licik. Ia melihat bahwa permintaan gas selalu tinggi, terutama saat musim tertentu seperti bulan Ramadan dan hari-hari besar lainnya. Dengan menyimpan stok gas dalam jumlah besar dan menunda distribusinya, ia bisa menciptakan kelangkaan di pasar. Ketika harga melonjak, barulah ia mulai menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal. Dengan cara ini, keuntungan yang didapat berlipat ganda, sementara rakyat kecil menderita akibat harga yang tidak terjangkau. Semakin lama, tindakan Ahil mulai dirasakan oleh masyarakat. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan gas dengan harga wajar. Warung-warung kecil yang bergantung pada gas untuk memasak makanan harus menaikkan harga jual mereka, yang pada akhirnya membebani konsumen. Di berbagai daerah, terjadi antrean panjang hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Seorang pemilik warung nasi bernama Maksiti, yang sudah berjualan sejak puluhan tahun, mulai merasa terpukul dengan situasi ini. Biasanya saya bisa beli gas dengan harga standar, sekarang harganya naik 2 kali lipat. Kalau begini terus, saya bisa rugi, keluhnya kepada tetangga. Tidak hanya pedagang kecil yang merasa kesulitan, tetapi juga ibu rumah tangga yang harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas. Salah satu warga, Pak Rahmat, seorang buruh bangunan, juga mengungkapkan kekesalannya. Kalau buat orang kaya mungkin nggak masalah. Tapi buat kami yang penghasilannya pas-pasan, ini menyiksa. Uang untuk makan jadi habis buat beli gas, katanya. Keluhan demi keluhan mulai terdengar di mana-mana. Bahkan, beberapa warga akhirnya mendatangi kantor Ahil untuk meminta penjelasan. Namun, bukannya merasa bersalah, Ahil justru mengusir mereka dengan kasar. Aku ini pengusaha, bukan tukang amal. Kalau nggak mampu beli gas, ya jangan pakai gas, bentaknya sambil mengusir warga dari kantornya. Seorang ustadz setempat, yang dikenal dengan kebijaksanaannya, juga datang untuk menasihati Ahil. Ia mencoba mengingatkannya bahwa perbuatan menimbun barang kebutuhan rakyat kecil adalah dosa besar dalam agama. Namun, Bahil tidak mau mendengarkan. Ustadz, jangan ikut campur urusan bisnis saya. Saya cari uang pakai cara saya sendiri. Selama saya tidak merampok atau mencuri, saya tidak merasa bersalah, katanya dengan angkuh. Ustadz itu hanya menghela napas. Ahil, ingatlah, harta yang kau kumpulkan dengan cara yang zalim tidak akan membawa berkah. Cepat atau lambat, kau akan menuai akibatnya. Namun, peringatan itu tidak sedikit pun menggoyahkan hati Ahil. Ia justru semakin percaya bahwa kekayaannya adalah bukti bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Sementara itu, istri Ahil, Aisyah, mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan sikap suaminya. Dulu, Ahil adalah pria yang baik dan penuh kasih sayang. Namun,
Semakin kaya, semakin serakah pula dirinya. Ia mulai jarang pulang ke rumah, lebih sibuk mengurus bisnisnya, dan sering menghabiskan waktu dengan rekan-rekan bisnisnya yang sama-sama tamat. "Apa yang kau lakukan ini salah, Bang," kata Aisyah suatu malam ketika Ahil pulang dengan wajah puas setelah menaikkan harga gas lagi. "Banyak orang yang menderita karena kelangkaan gas. Tidakkah kau merasa kasihan?" Namun, Ahil hanya tertawa. "Kasihan? Yang penting kita hidup enak. Aku bekerja keras untuk ini, Aisyah. Jangan ikut campur dalam urusan bisnis," katanya kasar. Aisyah hanya bisa menghela napas. Ia tidak bisa lagi mengenali pria yang dulu ia nikahi dengan penuh cinta. Kekayaan telah mengubah Ahil menjadi sosok yang dingin dan tak berperasaan. Dengan semakin bertambahnya kekayaan, Ahil mulai hidup mewah. Ia membeli rumah besar, mobil mahal, dan sering mengadakan pesta dengan teman-temannya. Sementara itu, rakyat kecil masih berjuang untuk membeli gas dengan harga yang semakin tinggi. Tidak hanya itu, ia juga mulai menyuap beberapa pejabat agar tidak ada yang mengusut praktik ilegalnya. Dengan uangnya yang melimpah, ia merasa kebal hukum dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. "Aku ini raja gas di provinsi ini," katanya dengan sombong kepada rekan bisnisnya. "Tanpa aku, mereka semua tidak akan bisa hidup. Mereka harus mengikuti aturanku." Ia semakin yakin bahwa uang bisa membeli segalanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa kesombongan dan keserakahan ini adalah awal dari kehancurannya. Setelah melewati berbagai peringatan dari warga, seorang ustadz, bahkan istrinya sendiri, Ahil tetap tidak berubah. Baginya, bisnis adalah bisnis, dan tidak ada yang boleh mencampuri urusannya. Dengan cara yang licik, ia semakin memperluas jaringan bisnis gasnya dan menekan siapa saja yang berusaha menentangnya. Ahil semakin cerdik dalam menjalankan strategi bisnisnya yang curang. Ia melakukan berbagai cara agar keuntungannya semakin besar, meskipun itu berarti menyengsarakan lebih banyak orang. Menimbun gas secara masif. Sebelumnya, Ahil hanya menimbun gas dalam jumlah terbatas untuk memainkan harga di beberapa wilayah. Namun, setelah melihat keuntungan yang ia peroleh, ia memperbesar skala permainannya. Ia membeli lebih banyak gudang penyimpanan di berbagai daerah dan mempekerjakan orang-orang yang siap menjalankan perintahnya tanpa banyak tanya. "Kita tahan dulu distribusi di daerah kota selama 2 minggu, biarkan harga naik," perintahnya kepada anak buahnya. "Begitu harga naik 2 kali lipat, kita baru kirim barang." Akibatnya, warga semakin kesulitan mendapatkan gas. Antrian di pangkalan gas semakin panjang, dan harga gas melambung tinggi, menekan pengecer kecil. Selain menimbun gas, Ahil juga memaksa para pengecer kecil untuk membeli gas darinya dengan harga yang sudah dinaikkan. Ia menggunakan ancaman dan tekanan agar mereka tidak membeli dari pemasok lain. "Kalau kalian tidak beli dari saya, jangan harap bisa dapat gas di tempat lain," katanya dengan nada mengancam. "Saya bisa pastikan kalian bangkrut." Para pengecer kecil tidak punya pilihan selain mengikuti permainan Bahil, meskipun mereka tahu itu tidak adil. Menyuap pejabat dan mengancam yang menentangnya. Untuk menjaga bisnisnya tetap aman, Ahil mulai membangun jaringan dengan oknum pejabat yang korup. Ia memberikan mereka uang dalam jumlah besar agar tidak ada investigasi terhadap bisnisnya. "Saya butuh jaminan bahwa tidak ada yang mengganggu bisnis saya," katanya kepada seorang pejabat dinas perdagangan yang ia suap. "Kalau ada laporan dari warga, pastikan itu tidak sampai ke atasan." Dengan dukungan dari pejabat yang sudah ia bayar, Bahil semakin merasa kebal hukum. Tidak ada yang berani melaporkannya, dan kalaupun ada yang mencoba, mereka akan berhadapan dengan ancaman dari orang-orang bayaran Bahil. Suatu hari, antrean panjang terjadi di salah satu pangkalan gas di kota. Warga mulai mengantre sejak subuh karena mereka tahu stok gas sangat terbatas. Banyak dari mereka adalah ibu rumah tangga dan pedagang kecil yang sangat bergantung pada gas untuk memasak. Di antara mereka, ada seorang ibu tua bernama Mak Minah, seorang janda yang hidup sendiri. Ia sudah berusia lebih dari 70 tahun, tetapi masih berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan tubuh yang renta, ia ikut mengantre gas sejak pagi, berharap bisa mendapatkan 1 tabung untuk memasak di rumahnya. Namun, karena antrian begitu panjang dan panas matahari semakin menyengat, tubuh Mak Minah yang lemah mulai tak kuat. Keringat mengucur dari wajahnya,
dan napasnya mulai tersengal. "Ibu, duduk dulu di sini, saya gantikan," kata seorang pemuda yang melihat kondisi Mak Minah. Namun, Mak Minah menggeleng. "Tidak, Nak. Kalau aku duduk, nanti kehabisan gas. Aku harus dapat 1 tabung untuk bertahan." Beberapa saat kemudian, tubuhnya semakin lemas. Pandangannya mulai kabur, dan sebelum ada yang sempat menolongnya, ia ambruk di tempat. Warga yang melihat kejadian itu langsung berteriak, "Tolong, Mak Minah pingsan." Beberapa orang mencoba membantunya, tetapi sudah terlambat. Mak Minah telah meninggal di tempat akibat kelelahan dan dehidrasi. Warga yang melihat kejadian itu mulai marah. Inilah akibat orang seperti Bahil. Kalau gas tidak langka dan mahal, tidak akan ada yang harus mengantri sampai begini, teriak seorang warga. Berita tentang kematian Mak Minah menyebar dengan cepat. Warga semakin geram, dan banyak yang mulai menuntut keadilan. Namun, Bahil tetap tidak peduli. Orang tua itu memang sudah lemah. Kalau bukan karena antre gas, pasti ada alasan lain dia meninggal, katanya dengan sinis ketika mendengar berita itu. Peringatan dari istri dan keluarga. Aisyah, istri Bahil, semakin tidak tahan dengan keserakahan suaminya. Ia melihat sendiri bagaimana warga menderita akibat perbuatan suaminya, dan kematian Mak Minah menjadi pukulan berat bagi hatinya. "Bang, tolong hentikan ini," katanya dengan nada penuh permohonan. "Sudah ada korban. Apa kau tidak merasa bersalah?" Namun, Ahil tetap bersikeras bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Bisnis adalah bisnis, Aisyah. Kalau mereka tidak mampu beli gas, ya cari cara lain. Aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Anak-anaknya juga mulai merasa malu dengan perbuatan ayah mereka. Putra sulungnya, Rizal, yang sedang kuliah, mulai sering diejek teman-temannya karena kelakuan Bahil. "Ayah, semua orang di kampus membicarakanmu. Mereka bilang kau tidak punya hati," kata Rizal dengan marah. "Aku malu mengaku sebagai anakmu." Namun, bukannya merasa bersalah, Bahil justru memarahi Rizal. "Kau pikir kekayaan ini datang sendiri? Aku bekerja keras untuk ini. Kalau kau tidak suka, silakan pergi dari rumah ini," bentaknya. Rizal hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak menyangka ayahnya bisa berubah seburuk ini. Mulai terasa hukuman Tuhan. Sejak kejadian itu, hidup Ahil perlahan mulai terasa tidak nyaman. Ia mulai sering mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam tidurnya, ia melihat lautan api yang membakar semua gudangnya, dan terdengar suara jeritan orang-orang yang menderita akibat kelangkaan gas. Suatu malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang, dan napasnya terasa berat. "Apa ini hanya mimpi?" gumamnya. Namun, itu bukan hanya sekadar mimpi. Beberapa hari kemudian, salah satu gudangnya mengalami kebakaran kecil akibat kebocoran gas. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian yang ia alami cukup besar. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ini mungkin adalah hukuman atas perbuatannya. "Aku hanya perlu lebih berhati-hati," katanya pada dirinya sendiri. "Tidak ada yang bisa menjatuhkanku." Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari kehancurannya. Perlahan tapi pasti, hukuman yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Setelah insiden kebakaran kecil di salah satu gudangnya, Ahil mulai merasa sedikit gelisah. Namun, sifat sombongnya membuatnya menepis rasa takut yang mulai muncul di hatinya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah kebetulan dan bukan tanda-tanda buruk. Sebaliknya, bukannya bertobat, ia malah semakin serakah. Ia menyusun rencana baru untuk memperketat kendali atas bisnis gasnya, memastikan bahwa tidak ada satupun kompetitor yang bisa mengganggunya. Namun, tanpa ia sadari, tanda-tanda azab yang lebih besar mulai bermunculan. Mimpi buruk yang mencekam. Sejak kebakaran gudangnya, Ahil mulai mengalami mimpi-mimpi yang semakin mengerikan. Hampir setiap malam, ia bermimpi berada di tengah lautan api. Gudang-gudangnya terbakar, orang-orang yang pernah mengantre gas berteriak memanggil namanya dengan wajah penuh kesakitan, sementara ia sendiri tidak bisa bergerak. Suatu malam, mimpi yang dialaminya lebih nyata dari biasanya. Ia bermimpi melihat dirinya berdiri di depan sebuah pintu besar yang menjulang tinggi.
Dari balik pintu itu, terdengar suara rintihan dan tangisan kesakitan. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok wanita tua yang wajahnya sangat familiar. Mak Minah, gumamnya dalam mimpi itu. Wanita tua itu menatapnya dengan mata penuh amarah. Wajahnya yang dulu keriput kini terlihat hangus seperti terbakar. Ia mengangkat tangannya yang penuh luka dan menunjuk langsung ke wajah Ahil. Kau penyebab penderitaan kami. Kau penyebab kematianku, suara wanita itu bergema. Azabmu sudah dekat, Ahil. Ahil terbangun dengan tubuh gemetar dan napas tersengal-sengal. Peluh membasahi wajahnya. Namun, seperti biasa, ia berusaha menenangkan diri. Hanya mimpi, katanya sambil meneguk segelas air. Tetapi, mimpi itu terus berulang setiap malam, membuat tidurnya tidak pernah nyenyak lagi. Bisnis mulai runtuh. Di dunia nyata, bisnis Ahil mulai mengalami kemunduran. Sejumlah orang yang dulu ia suap mulai menarik diri darinya, khawatir terlibat dalam skandal yang mulai menjadi perhatian media. Beberapa warga yang marah mulai mengorganisir protes. Video-video tentang kelangkaan gas dan keluhan masyarakat mulai viral di media sosial. Nama Ahil mulai disebut-sebut sebagai dalang utama di balik kesulitan ini. Tak hanya itu, ada beberapa distributor kecil yang mulai memberanikan diri untuk menjual gas dari pemasok lain, meskipun mereka tahu risikonya. Hal ini membuat Bahil semakin marah. Siapa yang berani melawan aku? Bentaknya di kantornya. Anak buahnya hanya bisa terdiam. Mereka juga mulai merasa bahwa Bahil sudah melewati batas. Namun, pukulan terbesar datang ketika pemerintah akhirnya mulai menginvestigasi bisnisnya. Ada laporan tentang penimbunan gas secara ilegal. Kami akan melakukan pemeriksaan di gudang Anda, kata salah seorang petugas yang datang ke kantornya. Ahil mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menutup-nutupi hal ini, tetapi kali ini usahanya gagal. Para pejabat yang dulu bisa ia kendalikan kini mulai menjauh, tidak ingin terseret dalam masalah hukum. Beberapa gudangnya disegel, dan bisnisnya mulai mengalami kerugian besar. Ia yang selama ini selalu percaya bahwa uang bisa membeli segalanya mulai merasakan bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Keluarga mulai berantakan. Di tengah tekanan bisnis yang mulai runtuh, kehidupan keluarga Bahil juga semakin hancur. Aisyah, istrinya, yang selama ini mencoba bertahan, akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu, Bang. Kau sudah terlalu jauh dalam keserakahanmu, katanya sambil mengemasi barang-barangnya. Ahil yang dulu begitu percaya diri dan angkuh, kini mulai merasakan ketakutan yang nyata. Aisyah, jangan pergi. Aku masih bisa memperbaiki semuanya, katanya mencoba membujuk istrinya. Namun, Aisyah hanya menggeleng. Kau tidak pernah mau mendengarkanku. Aku sudah cukup bersabar. Tak hanya Aisyah, anak-anaknya pun mulai menjauhinya. Rizal, putra sulungnya, memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal sendiri. Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang keserakahanmu, ayah, katanya sebelum pergi. Kini, Ahil benar-benar sendirian. Rumah megahnya yang dulu penuh dengan tawa kini terasa hampa. Kesehatan mulai menurun. Setelah ditinggalkan keluarganya, kesehatan Bahil mulai menurun. Ia sering mengalami sakit kepala hebat, tubuhnya terasa lemah, dan ia mulai kehilangan nafsu makan. Namun, yang paling menyiksanya adalah mimpi buruk yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan, mendengar suara orang-orang yang pernah ia zalimi. Ia mulai kehilangan kewarasannya. Suatu malam, seorang pekerja rumah tangganya menemukan Bahil duduk di sudut ruangan dengan mata kosong, bergumam sendiri. Mereka datang untukku, katanya dengan suara lirih. Para dokter yang diperiksanya tidak menemukan penyakit fisik yang jelas. Namun, mereka mengatakan bahwa kondisinya bisa saja disebabkan oleh stres dan tekanan mental. Azab yang semakin dekat. Di tengah penderitaan yang ia alami, datanglah pukulan terakhir. Salah satu gudangnya mengalami ledakan besar akibat kebocoran gas. Api berkobar hebat, melalap seluruh isi gudang, dan menyebabkan beberapa pekerja tewas. Berita ini menjadi pukulan terakhir bagi reputasi Bahil. Ia langsung dicari oleh aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya yang menyebabkan kematian. Namun, ketika petugas datang ke rumahnya, mereka menemukan Bahil dalam kondisi mengenaskan. Ia duduk di lantai,
dengan tubuh yang kurus dan wajah penuh ketakutan. "Sudah terlambat, mereka akan membawaku, mereka akan menyeretku ke neraka," katanya dengan suara parau. Tidak ada lagi sisa kesombongan dalam dirinya. Kini, ia hanyalah seorang pria tua yang dihantui oleh dosa-dosanya sendiri. Dan begitulah, azabnya baru saja dimulai. Ahil, yang dulunya dikenal sebagai pengusaha gas paling berkuasa di provinsi ini, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Rumah megahnya yang dulu penuh kemewahan kini sunyi. Semua orang telah meninggalkannya, istrinya, anak-anaknya, bahkan para pekerja yang dulu selalu bersikap manis kepadanya demi upah besar yang ia bayarkan. Kini, Ahil benar-benar sendiri, terperangkap dalam kesedihan dan ketakutannya sendiri. Namun, penderitaannya belum berakhir. Ini baru permulaan dari azab yang sesungguhnya. Kehancuran yang tak terelakkan. Setelah kebakaran besar di salah satu gudangnya yang menyebabkan beberapa pekerja tewas, pihak berwenang bergerak cepat. Polisi mulai melakukan penyelidikan lebih dalam tentang bisnis Ahil. Semua kejahatannya selama ini, yang dulu ia tutupi dengan uang dan pengaruh, satu persatu mulai terungkap. Pelanggaran yang ditemukan sangat banyak. Penimbunan gas secara ilegal yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat. Penggunaan gudang yang tidak memiliki izin standar keamanan, yang akhirnya menyebabkan ledakan fatal. Praktik suap kepada pejabat pemerintah untuk menutupi kejahatannya. Bukti-bukti yang dikumpulkan begitu kuat sehingga tidak ada lagi celah bagi Ahil untuk menghindar. Polisi akhirnya datang ke rumahnya dengan surat penangkapan. Namun, ketika mereka tiba di rumah megahnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ahil yang semakin terpuruk. Ahil tidak lagi seperti pria yang dulu dikenal sebagai pengusaha kaya dan berpengaruh. Kini, tubuhnya tampak kurus kering, wajahnya pucat pasi, dan matanya cekung seperti seseorang yang tidak tidur selama berminggu-minggu. Ia duduk di lantai ruang tamunya, bergumam sendiri dengan suara pelan. Mereka datang untukku, mereka ingin menyeretku ke dalam api." Petugas yang melihatnya saling berpandangan. Salah satu dari mereka mencoba berbicara dengan Ahil. "Pak Ahil, kami dari kepolisian. Anda harus ikut dengan kami untuk diperiksa." Namun, bukannya menjawab, Ahil tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar mengerikan, seolah berasal dari seseorang yang sudah kehilangan akal sehatnya. "Kalian tidak perlu menangkapku, mereka sudah lebih dulu menghukumku," katanya sambil menatap kosong ke sudut ruangan. Seorang petugas lain, yang merasa merinding dengan sikap Ahil, memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa yang Anda maksud, Pak?" Ahil menoleh perlahan, wajahnya penuh ketakutan. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Orang-orang yang mati karena aku, mereka ada di sini, menatapku, memanggil namaku." Para petugas hanya bisa menggelengkan kepala. Jelas bahwa Ahil sudah mengalami gangguan mental akibat tekanan dan ketakutan yang ia alami sendiri. Namun, hukum tetap harus ditegakkan. Mereka membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa. Siksaan di balik jeruji. Di dalam sel tahanan, keadaan Ahil semakin memburuk. Ia tidak bisa tidur, karena setiap kali ia memejamkan mata, ia akan melihat wajah Makminah yang marah, melihat tubuh para pekerja yang terbakar di gudangnya, dan mendengar teriakan warga yang kelaparan karena gas yang ia timbun. Malam-malamnya dipenuhi dengan jeritan dan tangisan. Para tahanan lain yang berada di sel sebelahnya sering merasa ketakutan karena mendengar suara Ahil yang terus bergumam di tengah malam. "Sakit, kepalaku sakit, mereka membakar tubuhku, tolong, jangan tarik aku." Para sipir yang berjaga mulai terbiasa dengan suara jeritan Ahil setiap malam. Bahkan, beberapa dari mereka mulai merasa kasihan melihat keadaannya yang semakin parah. Namun, bagi masyarakat, penderitaan Ahil dianggap sebagai keadilan yang akhirnya datang. "Dia pantas mendapatkannya," kata seorang warga yang dulu sering kesulitan mendapatkan gas akibat perbuatannya. "Dulu dia menyiksa kita dengan kelangkaan gas. Sekarang, dia sendiri yang tersiksa." Kematian yang mengenaskan. Beberapa bulan setelah berada di dalam tahanan, kesehatan Ahil semakin menurun. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan ia mulai sulit berbicara dengan jelas. Suatu malam, seorang sipir menemukan Ahil tergeletak di lantai selnya, menggigil hebat. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya hampir tidak terdengar.
Sipir itu mencoba mendekat untuk mendengarkan, dan ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Aku terbakar, api ini menyakitkan, tolong padamkan, tolong. Dengan napas tersengal-sengal, Ahil berusaha meraih tangan sipir itu. Matanya membelalak, penuh dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya tiba-tiba menegang, sebelum akhirnya terkulai lemas. Ahil telah mati. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ekspresi wajahnya saat ia menghembuskan napas terakhir. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah ia benar-benar melihat sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Beberapa tahanan yang melihat kejadian itu bersaksi bahwa sebelum Ahil meninggal, suhu di dalam selnya terasa meningkat, seolah ada panas yang tidak berasal dari dunia ini. Sepertinya dia sudah melihat nerakanya sendiri sebelum mati, bisik salah satu tahanan. Akhir yang menjadi pelajaran. Kematian Ahil menjadi pembicaraan luas di seluruh kota. Banyak yang melihatnya sebagai bukti bahwa keadilan Tuhan selalu datang, cepat atau lambat. Jenazahnya tidak banyak yang mau mengurus. Anak-anaknya bahkan tidak datang untuk mengambil jenazah ayah mereka. Akhirnya, jenazahnya dikuburkan oleh beberapa petugas dengan sangat sederhana, tanpa ada keluarga yang mengiringi. Di atas kuburannya, hanya ada tanah yang mulai mengering, tanpa batu nisan yang mewah. Tidak ada doa yang dipanjatkan untuknya, tidak ada yang menangisi kepergiannya. Dan begitulah akhir dari seorang Ahil, seorang pria yang pernah memiliki segalanya, tetapi kehilangan semuanya karena keserakahannya sendiri. Harta dan kuasa memang bisa memberikan kenikmatan di dunia, tetapi jika didapat dengan cara yang zalim, maka kesengsaraan yang lebih besar akan menanti di akhir hayat. Tamat. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Harta dan kuasa hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Kezaliman yang ditutupi dengan kekayaan tidak akan bertahan lama, karena keadilan Tuhan tidak pernah tidur. Seberapa tinggi seseorang mendaki dengan keserakahan, pada akhirnya ia akan jatuh lebih dalam ke dalam jurang kehancuran. Tidak ada kekayaan yang bisa membeli kedamaian hati, dan tidak ada kekuasaan yang bisa menunda datangnya azab.